Ku berjuang sampai pada akhirnya, sampai kau dapati aku tetap setia. Sama-sama bilang saya mau setia. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Buka Alkitab kita sama-sama, kalau saudara bawa Mazmur pasal yang ke-30. Mazmur pasal 30 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-13. Hari ini saya mau bicara tentang menggali mutiara di tengah tantangan. Dalam hidup saya percaya problem is good. Sama-sama bilang sama saya, masalah itu baik. Halo. Sama-sama bilang sama saya, masalah itu baik. Mungkin setelah menatap saya dan berkata, cukup pendeta, cukup. Baik apa masalah pendeta? Masalah udah terus menerus tiap hari bertubi-tubi menerpa saya. Mana kalau masalah datang gak pernah sendiri, sama teman-temannya rame-rame. Ada yang bilang, pendeta tolong doain dong pendeta. Saya udah capek ngadepin masalah. Ada seorang bapak menangis ketemu saya dan dia bilang, pendeta, saya punya masalah, saya punya masalah. Saya tatap bapak itu, saya bilang, saya juga pak. Ya kan? Problem is not a big deal. Jangan selalu lihat masalah lalu bilang, Tuhan saya nggak kuat hadapi masalah. Tapi hari ini saya cuma mau beritahu problem is good for us. Kalau sudah tanya sama saya kenapa masalah itu baik, karena dengan masalah kita ketemu Tuhan. Dengan masalah kita lihat mujizat Tuhan. Dengan masalah kita lihat pertolongan Tuhan. Dengan masalah kita lihat Yesus saya tidak pernah berubah. Dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sebagian kita datang ke gereja bukan karena selebaran. Sebagian sudah menatap saya dan berkata, pendeta 10 tahun yang lalu borok-borok saya ada di gereja. Saya kalau lihat orang gereja saya ketawain, saya bilang orang aneh, orang munafik. Bayangkan pendeta, nggak ada orang bawa senjata dia angkat tangan. Aneh-aneh sendiri. Nggak ada burung terbang dia keprokin sendiri. Nggak jelas itu orang-orang gereja. Kadang-kala dia menangis sendiri. Itulah orang gereja. Tetapi hari ini pendeta, saya ada di gereja. Kenapa? Karena ada masalah. Dulu saya kalau orang ajak saya ke gereja, saya bilang, lu aja sendiri, gue belum mau mati. Tetapi sekarang saya ada di gereja karena ada masalah bertubi-tubi pendeta. Semua teman-teman saya mengkhianati saya. Cuman Tuhan yang paling bisa saya percaya. Dan karena itu sekarang saya ada di gereja. Haleluya. Masalah kadang-kala menghantar kita ke gereja. Ada orang-orang yang bilang, pendeta dulu saya sombongnya minta ampun. Lobang 2 hidung ngadep ke atas. Begitu jalan. Tapi gara-gara masalah, sekarang saya sadar, kalau bukan karena Tuhan, tidak ada apa-apanya saya ini. Itu sebabnya saya bilang masalah itu baik. Karena dengan masalah saya ketemu Tuhan. Dengan masalah saya melihat kuasa Tuhan. Dengan masalah saya alami mujizat Tuhan. Dengan masalah saya tahu, Yesus saya tidak pernah berubah. Dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dia beri kepastian bagi orang percaya. Berikan tepuk tangan dia meriah buat Tuhan. Kalau lihat tantangan jangan menangis. Karena kita bisa menggali mutiara di balik setiap tantangan. Yang setuju sama saya katakan amin. Ini yang kita mau buka bersama. Mazmur 30 ayatnya yang ke-11. Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku Tuhan. Jadilah apa? Penolongku. Pertanyaan saya sederhana. Dari ayat bacaan yang kita baca ini, kira-kira pemazmur sedang senang atau sedang dalam masalah? Dalam masalah. Dia bilang, dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku Tuhan, jadilah penolongku. Tetapi ayat 12 luar biasa. Dikatakan apa di ayat yang ke-12? Aku yang meratap
telah kau ubah. Sama-sama bilang sama saya, kau ubah. My God is the specialist of change. Allah saya Allah yang ahli untuk mengadakan perubahan. Engkau boleh datang dengan masalah, engkau pulang dengan kemenangan. Engkau boleh datang dengan penyakit, engkau keluar dengan kesembuhan. Engkau datang dengan badai, engkau keluar menari-nari. Karena Allah kita hebat dan luar biasa. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Ayat ini berkata, aku yang meratap telah kau ubah. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan ubah. Siapa yang siang hari ini datang ke sini dan percaya pulang ada perubahan? Kita ucapkan kalimat profetik kita, sama-sama bilang saya pulang berubah. Amin. Sama-sama bilang saya pulang berubah. Saya nggak mau tahu sudah menatap saya dan bilang, tapi pendeta saya datang ke gereja ini dengan tumor. Masa bisa Tuhan merubah? Jawaban saya, Allah saya ahli dalam melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Karena itu jangan pernah batasi kuasa Allah saya. Saya tidak mau tahu apa yang dokter katakan. Dokter boleh bilang kau mandul dan tidak bisa punya anak. Dokter boleh berkata jantungmu sudah tidak bisa bergerak lagi. Ya, dokter boleh berkata ginjalmu sudah parah. Tapi izinkan saya mengingatkan, Yesus saya ahli dalam melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang saya pulang dengan perubahan. Saya tidak mau lihat ada satu orang pulang gereja begini. Aduh, panas. Pendetanya udah gendut-gendut gak jelas. Ada orang yang tanya sama saya, pendeta, waktu itu udah kurus kenapa naik lagi? Jawaban saya, itulah kehidupan. Kalau kita bisa turun, kita harus berani bisa naik. Kalau cuman bisa turun dan tidak bisa naik, namanya tidak bertanggung jawab. Ya. Jadi orang yang ngomongin saya capek sekali. Dulu dia omongin Gilbert gemuk, rakus. Saya turun, dia bilang, Gilbert sakit gula. Saya gemuk lagi sekarang, dia bingung mau ngomong apa. Lama-lama dia cuma bilang, Gilbert gak jelas. Biarin gak jelas, lebih gak jelas dia yang ngomongin. Iya kan? Makanya kalau kita diomongin orang, kita harus bersyukur. Minimal kita punya sesuatu yang orang gak punya. Makanya dia omongin. Iya kan? Sekarang sudah bilang, pendeta gemuk, saya udah pernah kurus. Pendeta kurus, saya udah pernah gemuk. Saya udah coba semua. Daripada lu gak jelas begitu. Iya kan? Hari ini saya cuma mau bilang, pulang dari gereja jangan lemes dan ya Gilbert yang khotbah. Tar kurus, tar gemuk, tuh orang gak jelas. Ya. Pulang dari sini semua semangat. Pulang dari gereja semua gini. Supaya orang tahu yang pulang begini di Surabaya pasti dari Betani. Haleluya. Ya. Kalau gereja lain pulang. Pokoknya lihat ya di Surabaya yang pulang gereja begini. Orang tahu ini dari Betani. Haleluya. Kenapa? Saya tahu Tuhan menjamah saya pulang dengan perubahan karena hal-hal yang ajaib Yesus kerjakan buat saya. Saya juga katakan amin. Indonesia, Betani, Yesus, berikan tepuk tangan yang meriah. Aku yang meratap. Mana dia tuh ayat? Saya pikir ayat sudah diangkat Tuhan. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Wow. Gini. Wow. Belum makan. Wow. Itu kayak orang kejepit. Gini. Wow. Aku yang meratap telah kau ubah
Sama-sama bilang sama saya, aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Haleluya. Yeah. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Haleluya. Supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu, dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Saya catat di sini ada 3 orang, ada 3 ciri orang, 3 model orang dalam menghadapi tantangan. Yang pertama saya sebut orang bodoh. Penampilan sama gaya gak cocok nih orang. Brewok, kumis, tapi nangis. Orang bodoh. Tanya sama sebelah saudara, kamu bodoh gak? Gak apa-apa, sesama orang bodoh kan harus terbuka. Siapa orang bodoh? Orang bodoh adalah orang yang melihat tantangan hidup, lalu menangis, lalu kecewa. Dan repotnya bapak-bapak kalau kecewa, kecewe. Ada yang ketawanya belakangan, diam dulu segini. Tanya sama sebelahnya, maksudnya apaan? Nah, itu namanya tell me. Banyak bapak-bapak kalau kecewa, kecewe. Ada banyak ibu-ibu karena kecewa. Ya habis gimana ya pendeta? Suami saya tuh gak pernah mengerti saya gitu. Suami saya kalau saya ngomong apa-apa, dia cuma, cuma begitu aja pendeta. Dia sama sekali gitu gak mau mengerti. Suami saya sangat tidak romantis pendeta. Kemarin bulan Februari, orang Valentine, saya sampai bilang, kasih kayak bunga, dia kasih kangkung sama saya. Nggak romantis banget ya itu. Kebetulan pendeta, bos saya yang baru, Duda, dia perhatian banget sama saya. Tuhan ngerti gitu. Suami nggak perhatian, dia kirim bos yang perhatian gitu sama saya. Saya suka ditanyain, udah mamam? Cile udah mamam. KTP udah mau seumur hidup, udah mamam, udah mamam. Mamam bubui. Siapa orang bodoh? Yang pertama saya catat di sini, orang bodoh orang yang melihat tantangan hidup. Dia menangis, dia kecewa, dia menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa Tuhan kasih saya suami kayak begitu? Malaikat bilang, lu yang cari sendiri kok, kita disalahin. Ya, folks, we are not an own person. Teman saya yang lagi nerjemahin tambah bingung dia. Bahasa Inggrisnya apa itu? You are not an own person. Dia bingung, gue ngerti bahasa Inggris, oon belum pernah gue ketemu. Oon bahasa Inggrisnya apa? Upit. We are not an oon Christian. Kita bukan orang Kristen yang bodoh. Waktu kita menghadapi tantangan, waktu kita menghadapi persoalan, jangan salahkan kenapa mama dan papa saya bercerai. Jangan salahkan kenapa suami saya mengecewakan saya. Jangan salahkan kenapa saya diberikan istri seorang yang cerewet. Jangan salahkan kenapa saya ditipu orang. Jangan salahkan kenapa saya dihianati orang. Jangan salahkan kenapa saya difitnah orang. Waktu engkau menghadapi tantangan, ingat firman Tuhan bahwa pencobaan
Pencobaan yang kamu alami tidak pernah melebihi kemampuanmu. Alkitab saya berkata, 1.000 boleh rebah di sisi kiri saya, 10.000 boleh rebah di sisi kanan saya, itu tidak akan menimpa kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya harus kuat. I know you love Jesus so much. Saya ngerti saudara cinta Yesus. Tapi kalau engkau menghadapi masalah dan kau putus asa, kalau engkau menghadapi masalah kau lari dari pelayanan, engkau menghadapi masalah dan kecewa, sorry to say this, bahwa engkau adalah Kristen yang bodoh. Oke, saudara menatap saya dan berkata, jadi pendeta jauh-jauh datang ke sini cuma mau bilang saya bodoh gitu. Tega banget sih ini orang. Pendeta harus ngerti dong. Masalah saya pendeta bukan sama orang dunia pendeta. Masalah saya sama orang Kristen juga pendeta. Dasar orang Kristen munafik. Muka nabi pikiran kotor. Hari ini sebagai hamba Allah saya cuma bilang, saya gak mau tahu masalahnya dari siapa. Tetapi saya hanya simpulkan dengan satu kata, masalah. Masalah bisa datang dari orang luar, masalah bisa datang dari orang dalam. Masalah bisa datang dari orang jauh. Masalah bisa datang dari orang dekat. Masalah bisa datang dari orang kafir. Masalah bisa datang dari teman pelayanan sendiri. Tetapi saya simpulkan hanya dengan satu kata, masalah. I know you love Jesus so much. Tapi kalau engkau menghadapi masalah lalu engkau kecewa, engkau menghadapi masalah lalu engkau menangis, engkau menghadapi masalah dan kau putus asa, engkau menghadapi masalah dan kau salahkan orang, sorry, saya beri nama engkau orang bodoh. Dan orang-orang bodoh mudah dipermainkan oleh setan. Orang-orang bodoh mudah diadu domba. Makanya banyak pelayanan goyang, banyak pelayanan jatuh. Kenapa? Karena orang-orang bodoh ini, orang-orang kecewa, orang-orang yang putus asa ini, orang-orang yang nyalahin orang lain ini, tiba-tiba datang seorang provokator, dia adu domba. Udah dengar belum ini kan gini? Iya. Udah tahu belum? Iya. Saudaraku, hari ini saya mau bilang, life is tough. Serving God is a battle. Hidup ini keras. Melayani Tuhan itu masuk dalam peperangan. Ini bukan saatnya kita menjadi Kristen yang bodoh, yang lemah dan lari. Ini saatnya kita menjadi Kristen yang tangguh, yang berdiri tegap dan percaya roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Berikan tepuk tangan yang meriah. Yang kedua, saya pelajari model orang dalam menghadapi tantangan. Orang biasa. Siapa orang biasa? Orang yang hanya pasrah di tengah masalah. Ya wes, ada masalah dan pergumulan. Ya wes, berserah sama Tuhan. Apa yang mau terjadi, terjadilah. Kue sera-sera, whatever will be lah. Apa saja yang kau imani, jika engkau tidak bimbang tapi percaya, itu yang akan terjadi. Sama-sama bilang sama saya, sesuai dengan iman saya. Sama-sama bilang sama saya, sesuai dengan iman saya. Sama-sama bilang sama saya, sesuai dengan iman saya. Akan jadi pada saya. Siapa yang setuju sama saya? Amin. Kalau engkau berkata, pendeta, rumah tanggaku hancur. Hancur benar. Tapi kalau engkau berkata, aku tahu tangan Yesus yang kuat akan memulihkan rumah tanggaku, itu yang akan terjadi. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Kalau engkau menyerah dan berkata, pendeta, bisnisku akan hancur, maka sesuai dengan imanmu jadi padamu. Tapi sebaliknya kalau kau berkata, di tengah badai ini aku percaya tangan Tuhan yang kuat akan turun menyelesaikan semuanya dengan dahsyat. Itu pun yang akan terjadi. Berikan tepuk tangan yang meriah.
Kalau engkau berkata, pendeta saya narkoba, tidak mungkin saya bisa bebas. Mungkin saya orang yang cinta Yesus, tapi betul saya tidak bisa lepas dari narkoba. Jawaban saya sederhana. Kalau engkau mulai bangkit dan berkata, aku percaya Yesusku menyelesaikan buat aku. Bagi Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Sama-sama bilang sama saya, Yesus mengubah. Ratapanku kau ubah menjadi tari-tarian. Masalahku kau ubah menjadi mutiara-mutiara kemenangan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan yang setuju, katakan amin. Yang ketiga, model orang dalam menghadapi masalah. Ini yang saya bilang orang berhikmat dan berkemenangan. Siapa itu mereka? Orang yang melihat tantangan sebagai kesempatan. Sama-sama bilang sama saya, tantangan adalah kesempatan. Sama-sama bilang sama saya, tantangan adalah kesempatan. Siapa yang setuju sama saya? Amin. Yusuf difitnah sebagai seorang pemerkosa. Tidak ada fitnah yang lebih keji daripada menyatakan seorang benar sebagai seorang pemerkosa. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Tapi tantangan yang dialami Yusuf itu adalah kesempatan untuk Tuhan angkat dia lebih tinggi menjadi Perdana Menteri. Yang setuju sama saya, berikan tepuk tangan yang meriah. Daud menerima tantangan dari orang yang paling dekat dengan dia. Dari orang yang dia bela, dari orang yang dia sertai, dari orang yang dia jaga. Orang itu bernama Saul. Saul kejar dia dari gua yang satu ke gua yang lain. Tetapi itu adalah kesempatan untuk dia melatih dirinya untuk menjadi orang yang bersandar kepada Tuhan. Amin. Sehingga waktu dia diberi kesempatan untuk membalas, ini kalimatnya, aku tidak akan menjamah orang yang Tuhan urapi. Sama-sama bilang sama saya, tantanganlah kesempatan. Bangsa Israel dalam keadaan yang terjepit. Datang seorang raksasa Filistin yang bernama Goliat. Memaki-maki bangsa Israel. Lalu apa yang terjadi dengan Daud? Daud tampil menghadapinya. Saudaraku, buat Daud Goliat adalah tantangan besar. Karena waktu Daud maju, dimaki oleh Goliat sambil Goliat berkata, anjingkah aku sampai kau datangi aku dengan tongkat dan batu seperti itu? Saudaraku, Daud tidak melihat tantangan sebagai ancaman. Daud tidak melihat tantangan sebagai sesuatu yang menakutkan. Daud tidak melihat tantangan sebagai musuh yang akan membunuhnya. Tapi Daud melihat tantangan sebagai kesempatan. Dia berdiri tegak tanpa goyah sedikit pun. Dia bilang, engkau boleh mendatangi aku dengan pedang, tombak dan lembing, tapi aku datangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Pertandingan melawan Goliat bukan tantangan yang membuat dia hancur, tapi kesempatan untuk dia diangkat sebagai raja. Berikan tepuk tangan yang meriah. Sama-sama bilang sama saya, tantanganlah kesempatan. Kalau engkau menatap saya hari ini berkata, pendeta saya gak terima pendeta. Saya difitnah orang pendeta. Saya gak kuat lagi. Masa saya dibilang melayani Tuhan aja untuk cari duit pendeta. Saya sakit hati sekali begitu pendeta. Hari ini saya cuma mau ingatkan. Kalau engkau sedang menghadapi tantangan, imanilah. Ada mahkota kemuliaan yang Tuhan sedang persiapkan bagimu. Bagi yang setia, yang setuju, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, tantanganlah kesempatan. Jadi ada 3 model orang menghadapi tantangan. Yang pertama, orang bodoh. Dia lihat tantangan hidup, menangis, kecewa, menyalahkan orang dan putus asa. Yang kedua, orang biasa yang hanya pasrah di tengah masalah. Tetapi yang ketiga itu doa saya buat setiap saudara jemaat Tuhan yang berkumpul dari Gereja Betani Indonesia, yang saya percaya Tuhan punya rencana yang indah di dalamnya. Amin.
Jadi kalau sudah menatap saya dan berkata, pendeta, mungkin kan pendeta tidak tinggal di Surabaya, pendeta. Jadi pendeta nggak dengar cerita-ceritanya pendeta. Itu kadang-kala masuk koran gitu. Terus kita kadang-kala diomongin, kamu jemaat Betani ya, yang masuk koran itu ya. Ih aneh-aneh itu gereja. Bilang terima kasih. Itu artinya gereja kita sedang dipersiapkan Tuhan untuk melihat hal-hal yang dahsyat dan luar biasa. Sudah menatap saya dan berkata, ya tapi pendeta kan bukan jemaat di sini. Jadi pendeta tuh gak ngerasain gitu perasaannya. Berat gitu. Jawaban saya, Tuhan sedang sediakan sesuatu yang lebih besar bagi kemuliaannya. Yang setuju katakan amin. Belum pernah saya baca dalam Alkitab orang benar yang mau diangkat Tuhan tanpa melalui tantangan. Musa diangkat Tuhan harus melalui tantangan. Abraham diangkat Tuhan harus menghadapi tantangan. Sadam Mesa Abednego diangkat Tuhan harus menghadapi tantangan. Artinya ketika setiap saudara dalam gereja, dalam rumah tangga, dalam kehidupan menghadapi tantangan, sesuatu yang lebih besar Tuhan sedang sediakan buat kita. Berikan tepuk tangan yang meriah. Saya simpulkan, mutiara apa yang kita bisa gali di tengah tantangan? Ada 6 mutiara minimal yang kita dapat gali di tengah tantangan. Yang pertama, perjumpaan dengan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, perjumpaan dengan Tuhan. Kita seringkali berjumpa Tuhan bukan ketika kita angkat tangan dan menyembah. Kita seringkali berjumpa Tuhan bukan ketika kita berlutut dan berdoa. Tapi seringkali kita justru berjumpa Tuhan di tengah tantangan. Amin. Sama-sama bilang di tengah tantangan ini, saya akan berjumpa Tuhan. Yang kedua, mutiara apa yang kita gali di tengah tantangan? Perubahan hidup. Karena justru di tengah tantangan, kita belajar berubah. Selalu saya bilang, penjara tidak bisa merubah orang. Bentakan dan makian tidak bisa merubah orang. Yang paling mudah merubah orang adalah masalah. Sampai kita bilang, itu orangnya pendeta. Dulu kan saya kenal pendeta. Dia kan teman sekolah saya. Dia kan anak paling orang kaya yang paling kaya di Surabaya pendeta. Makanya kelakuannya, aduh. Nyebelin pendeta. Nyebelin. Hantik bener tuh orang. Ih, empet saya lihat dia. Tapi sekarang, dia pelayanannya luar biasa. Waktu itu ada masalah soalnya. Ada masalah pendeta, dia kan sempat masuk ICU. Udah tinggal gini. Makanya dia sekarang baru berubah. Masalah merubah. Berarti waktu kita menghadapi masalah, nggak usah tanya doa apa sih Tuhan yang Tuhan mau. Waktu dosa apa sih yang Tuhan mau untuk saya rubah. Tetapi waktu engkau menghadapi tantangan, bilang terima kasih Tuhan. Engkau membentuk aku jadi pribadi yang lebih lembut, jadi pribadi yang lebih peka, jadi pribadi yang lebih mengandalkan Tuhan saja. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang ketiga, di tengah tantangan, kita dapat menggali mutiara yang ketiga bernama pengalaman-pengalaman mujizat. Tanpa tantangan, tidak ada mujizat. Makanya selalu saya bilang, masalah adalah intro dari sebuah lagu yang bernama Kemenangan. Masalah adalah intro dari sebuah lagu yang bernama Kemenangan. Makanya kalau orang bersaksi kan pertama dia cerita masalah dulu. Saudara-saudara, dulu saya sakit kanker saudara-saudara. Sampai stadium keempat. Tapi kemudian saya hadir di Betani dalam acara gerbang pagi. Lalu saya berdoa, Roh Kudus menjamah saya. Saat itu saya rasakan panas dalam tubuh saya. Seminggu kemudian jadwal saya periksa dokter. Waktu dokter periksa, dia lihat saya, dia tunduk lagi. Dia lihat saya, dia tunduk lagi. Tiba-tiba 17 kali dia begini. Sampai anjing 7 kumpul di dokter itu. Lalu kemudian saya tanya, dokter lagi stres atau dokter lagi banyak masalah? Tiba-tiba dokternya berkata, Ibu, hasil pemeriksaan kami, Ibu sudah sembuh sempurna. Tidak ada lagi kanker dalam tubuh Ibu.
Artinya masalah pertama yang dia ceritakan saya cancer adalah intro dari sebuah lagu yang bernama Kemenangan. Kalau hari ini sudah menghadapi masalah, bilang sama setan, setan dengar, saya akan lebih daripada orang-orang yang menang. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang saya lebih dari pemenang. Sama-sama bilang saya lebih daripada pemenang. Saya akan alami mujizat. Ya tapi pendeta, saya udah tunggu-tunggu mujizat sampai sekarang belum datang-datang pendeta. Saya udah doa gitu sampai saya bilang, Tuhan bisa gak sih buat mujizat? Kalau Tuhan gak bisa turun biar saya naik situ, saya ngatur. Hari ini saya cuma mau bilang, kalau mujizat belum terjadi bukan berarti tidak terjadi. Sama-sama bilang sama saya, mujizat itu pasti. Sama-sama bilang mujizat itu pasti. Mujizat apa yang sedang kau perlukan hari ini? Imani dan bilang, saya akan menerimanya. Amin. Apa mujizat yang sedang kau pikirkan? Kepalkan tangan kananmu ke atas. Sama-sama bilang, saya menerimanya. Saya menerimanya. Saya pulang dengan mujizat. Berikan tepuk tangan yang meriah. Yang keempat, mutiara apa yang saya gali di tengah tantangan? Kekuatan iman. Sama-sama bilang sama saya, kekuatan iman. Haleluya. Kita waktu semuanya beres, kadangkala kita terlalu banyak ngandalkan logika, bos. Bos, mas bro. Ketika semuanya beres, kita selalu mengandalkan logika. Tapi waktu udah ada badai menerpa, waktu itu kita baru belajar dengan iman. Saya juga tidak bilang bahwa kita nggak boleh pakai logika sama sekali. Sebab ada orang-orang bersaksi, saudara-saudara. Dulu saya apa-apa pakai logika. Dulu saya apa-apa pakai otak. Tapi puji Tuhan, setelah saya dibaptis dan terima Roh Kudus, puji Tuhan, saya nggak pernah pakai otak saya sama sekali. Ya, itu bahaya, saudara-saudara. Iya kan? Kita harus tetap pakai otak. Tapi jangan mengandalkan logika. Kita masih punya iman. Iman kita bersaksi kepada kita. Selama saya tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidup saya akan diberkati. Saya tidak turun tapi saya naik. Saya tidak akan menjadi ekor. Saya dipimpin menjadi kepala. Haleluya. Amin. Izinkan masalah menerpa hidup saudara. Tidak ada apa-apa. Masalah membuat kita lebih kuat dalam iman. Amin. Orang-orang yang belum menghadapi masalah gampang goyah, gampang berkhianat, gampang lemah. Pelayan-pelayan Tuhan yang menghadapi masalah, yang sedang goyah imannya, saya cuma mau bilang, selamat datang di pelayanan. Karena memang yang namanya pelayanan tidak mencari orang-orang yang suka ngambek. Pelayanan tidak mencari orang-orang yang gampang frustasi. Tetapi pelayanan membutuhkan orang-orang yang makin dihantam badai, makin kuat. Makin dihantam angin ribut, makin bersandar kepada Tuhan. Makin berkata, aku tak tergoncangkan karena Tuhan sumber kekuatanku. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang kelima, mutiara yang kita gali di tengah tantangan adalah kerendahan hati. Orang sombong, Tuhan membencinya. Alkitab berkata Allah melawan orang sombong. Makanya Alkitab berkata orang-orang tinggi hati akan direndahkan Tuhan. Orang-orang yang merendahkan diri akan ditinggikan Tuhan. Dengar, orang yang meninggikan diri, yang merendahkan dia adalah Tuhan. Kalau manusia yang merendahkan, jangan pusing saudara-saudara. Kalau manusia yang merendahkan, biarin saja. Selama Tuhan yang mengangkat, Tuhan saya lebih hebat. Yang setuju sama saya katakan amin. Amin. Ya tapi pendeta, masa saya diomongin begini pendeta? Masa saya difitnah begini? Biarin aja. Yesus juga diomongin, Yesus juga difitnah. Iya kan? Mulut-mulut dia, apa urusan kita untuk urusin mulut dia? Iya kan? Pendeta saya diomongin orang, ya biarin. Masa kita mesti berfirman, jangan menyebut nama Gilbert dengan sembarangan. Emangnya kita Tuhan? Ya kan? Orang mau ngomongin kita, biarin aja. Selalu saya bilang, orang yang membenci saudara adalah fans terbesar hidup saudara. Kenapa? Dia ngerti sudah pakai baju apa minggu lalu. Benar. Sudah masuk gereja nih. Langsung orang yang benci sudah ngomongin apa? Baju merah lagi, baju merah lagi. Minggu lalu kan dia pakai merah, sekarang merah lagi.
pendukung Jokowi gak jelas. Sampai kita bilang lah aja, gua aja lupa. Minggu lalu pakai apa? Iya kan? Kita masuk gereja. Rambutnya di belah tengah. Kemarin belah pinggir, sekarang belah tengah. Dia tahu model rambut kita seperti apa. Orang yang membenci kita, yang suka ngomongin kita. Kita lagi tidur, dia mikirin. Kita ke gereja, dia mikirin. Kita nulis apa di Facebook, dia baca. Iya kan? Kita nulis apa di Twitter, dia liatin. Dia komen. Astaga. Itulah fans terbesar dalam hidup saudara. Doakan mereka supaya selamat jiwa, tubuh, dan roh mereka. Ya, jangan pusing. Hari ini saya cuma mau bilang sama saudara. Orang sombong direndahkan Tuhan. Tapi setelah kita menghadapi masalah, kita jadi orang-orang yang tidak bisa sombong. Paulus bilang apa? Aku ada sebagaimana aku ada. Semua karena anugerah Tuhan. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Siapa yang percaya dia ada karena dia hebat, tolong angkat tangan. Ups. Siapa yang percaya dia ada karena Tuhan hebat, tolong angkat tangan. Siapa yang percaya dia ada karena dia dan Tuhan sama hebatnya. Ups. Siapa yang percaya dia ada karena dia hebat. Oh, sudah bertobat. Tadi banyak yang angkat tangan, sekarang sudah bertobat. Puji Tuhan. Siapa yang sadar dia ada karena dia hebat, tolong angkat tangan. Siapa yang sadar dia ada karena Tuhan yang hebat. Sama-sama bilang saya ada karena Tuhan saya hebat. Gak usah sombong. Orang itu kalau sok tahu, sok pinter, sok jago pasti jatuh. Iya kan? Orang sok cantik aja nyebelin, saudara-saudara, bener deh. Orang ganteng tuh gak apa-apa, yang repot orang sok ganteng. Orang cantik juga gak apa-apa, yang repot sok cantik, saudara-saudara. Orang ganteng, pernah ketemu orang ganteng gak? Pernah ketemu orang ganteng? Orang ganteng tuh biasa aja. Mas minta foto dong, ayo. Orang ganteng, biasa aja. Tapi orang sok ganteng belum apa-apa. Sorry ya saya gak sempat foto, Lah ilah najis. Kucing aja lihat dia meong katanya gitu. Ya. Orang kalau cantik biasa saja gitu. Orang kalau cantik biasa saja. Mbak mau minta foto. Oh iya. Orang cantik biasa saja gitu. Yang repot yang sok cantik. Gue bingungnya kalau gue masuk gereja semua ngeliatin gue. Kenapa ya? Ih najis. Opa-opa aja bilang. Hihi. Saya pernah ketemu orang begitu nggak? Satu kampus kayaknya kejar-kejar dia. Ya kan? Sampai anjing-anjing ngomong. Anjing aja lihat dia gini. Kok mirip pendeta? Ada banyak di dalam Manado toh. Ada banyak di dalam Manado toh. Aduh, saya ke Jogja ada orang jual sengsu. Saya bingung apa ini sengsu? Tongseng asu. Astaga darah Yesus. Ini pasti ada orang Manado menyusup di Jogja ini. Masa ada sengsu? Apa itu sengsu? Tongseng asu darah Yesus. Saya pikir oh Jawa sudah belajar dari Manado. Ya kan? Orang Manado apa juga dimakan. Sampai apa itu namanya? Kelelawar. Yang orang Jawa bilang codot. Tapi saya nggak tahu namanya codot, makanya kita makan. Kalau kita kan orang Manado manggilnya paniki. Kan paniki bagus, paniki, panini gitu kan. Kayak makanan Itali tuh ya kan. Tapi kalau orang Jawa datang, orang Jawa bilang gini. Waduh Manado codot dimakan. Waduh. Kalau kita tahu codot mah kita nggak makan ya kan. Apalagi datang orang Betawi bilang, waduh Manado, kampret dimakan. Ya ampun kalau saya tahu namanya kampret saya juga malas makan ya kan. Kampret ya kan. Kan kalau paniki,
What do you like to eat? Paniki, please. Yeah, what is that? Yeah, close by at Panini, something like that. From Italy? Yeah, close by from Italy, Manado. Yeah. Ampun dah, sama-sama bilang sama saya kerendahan hati. Hidup gak ada yang perlu disombongkan. Semua anugerah. Semua yang dipercayakan kita. Karena Tuhan itu baik. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Yang keenam, yang terakhir. Mutiara apa yang saya gali dalam tantangan. Yaitu kemampuan untuk hidup dalam kasih. Saya tidak mau membenci. Saya tidak mau membalas yang jahat dengan yang jahat. Saudaraku, Daud melewati semua pergumulan. Sampai dia pada kesimpulan. Walaupun dia ada kesempatan untuk membalas Saul. Dia berkata, aku tidak akan menjamah orang yang Tuhan urapi. Amin. Yesus di atas kayu salib. Yang hari ini kita rayakan dengan perjamuan suci. Kalimat terkenal di atas kayu salib bilang apa? Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Menjelang Paskah. Biasanya ada orang-orang yang mulai akan kirim email. Akan masuk ke Facebook. Akan masuk ke Twitter. Sambil berkata, bukan Yesus yang disalibkan. Tetapi Yudas yang diserupakan wajahnya. Ada teman saya bilang sama saya, pendeta. Dengar, saya tahu pendeta orang baik. Tapi saya perlu jelas pendeta tersesat. Saya bilang, pendeta harus tahu bahwa bukan Yesus yang disalibkan. Saya tanya, dari mana kamu tahu? Lalu dia bilang, Al-Quran mencatatnya. Saya bilang, kalau mau tahu tentang Amerika, tanya sama orang Amerika. Kalau mau tahu tentang Bulgaria, tanya sama orang Bulgaria. Kalau mau tahu tentang Yesus, baca Alkitab saya. Alkitab kamu mungkin gak jelas, saya bilang. Saya bilang, tapi kawan, dengar. Dia bilang, pendeta, sebetulnya yang disalibkan Yudas yang wajahnya diserupakan dengan Yesus. Saya bilang, kawan, taruhlah saya menyetujui pandangan Anda. Memang Yesus wajahnya diserupakan dengan Yudas, wajahnya diserupakan dengan Yesus. Tapi kawan mungkin lupa, di salib itu mau namanya Yudas, mau namanya Yesus, mau namanya Barnabas, siapapun yang disalib itu sempat ngomong kalimat ini. Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Seorang pengkhianat seperti Yudas tidak mungkin mengeluarkan kalimat seagung itu. Seandainya Yudas yang disalib, pasti kalimatnya adalah, Bapa, kirim petir sambar menyambar biar mereka mati tegang berdiri di sini semuanya. Tetapi dengar baik, Yesus adalah Tuhan saya yang luar biasa. Dia berkata, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Berikan tepuk tangan. Orang yang sudah diproses Tuhan lewati masalah, gak bisa dendam lagi, gak bisa benci lagi, gak bisa membalas yang jahat dengan yang jahat. Mutiara yang kita gali adalah, kalau saya diampuni Tuhan, berarti saya akan memberkati orang-orang yang merancangkan yang jahat buat saya. Karena saya tahu apa yang Alkitab katakan. Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat. Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Problem is not your enemy. Problem is your best teacher ever. Masalah bukanlah musuh yang menakutkan yang harus kau hindari. Tapi masalah adalah guru yang terbaik yang mendidik kita, yang mengajar kita untuk mengalami kedahsyatan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Yesus pegang erat tanganku.